Nah teman-teman, jadi saat ini durian masih ada yang sebesar ini. Ini memang nanti pada saat lebaran mungkin akan kembali banyak nih duriannya. Kepel-kepel ini sudah jatuh ini. Nah ini buahnya masih banyak banget. Ini juga, wah, nih di depan saya ini. Nah ini dia. Pohonnya masih kecil yang ini, tapi buahnya sudah lumayan banyak. Ini beliau orangnya teman-teman yang mempunyai lahan. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Sehat Pak? Sehat. Sedang apa Pak ini di sini? Ngarit. Ngarit. Nancang duren. Nali duren. Oh, sedang nali duren ini beliau Pak Slamet. Kita coba nanti akan melihat sekaligus kita review cara menali duren teman-teman. Ini pemiliknya. Nah, ini Pak Slamet. Ini ada durian yang dikemuli teman-teman. Oh. Ada berapa pohon durian Pak? Ini kira-kira yang sudah Produksi? Sudah buah. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 pohon yang sudah siap produksi. Sementara yang masih kecil-kecil juga banyak ya Pak ya? Banyak. Kalau durian yang ditanam apa saja Pak ini? Di lahan ini? Durian lokal sama montong itu masih kecil-kecil. Oh, ada montongnya juga. Ini pohon durian di depan saya juga buahnya banyak banget teman-teman, masih muda-muda. Ini sedang ditali oleh Pak Slamet ya agar tidak jatuh. Ini menggunakan tali kresek juga nih teman-teman, selain dengan menggunakan rafia. Oke, saat ini Pak Slamet dimakan bajing. Oh gitu, untuk dikasih kresek itu biar gak dimakan bajing. Pengaman bajing. Oh begitu. Nah ini fungsinya apa Pak ini untuk dikasih kresek ini? Biar bajing nggak naik. Jadi meleset gini ya? Oh melusut. Ini bajing nggak bisa naik ini teman-teman. Oh ternyata saya kira ini sebagai apa? Ternyata ini bajing licin, karena ini licin. Jadi bajing nggak bisa mencengkeram ini. Jadi nggak bisa naik. Oh iya ya. Tapi yang namanya bajing itu loncat-loncat ya. Jadi tapi ini di sini kebanyakan pohon ini dikasih, tapi bajing itu bisa melalui ini loh teman-teman. Daun apa singkong ini, singkong karet ini kemudian meloncat. Ya sementara ini pengaman lah. Antisipasi lah ya, pengaman sementara. Paling tidak ini meminimalisir ya Pak ya, untuk bajing bisa naik ke atas. Oke teman-teman, sahabat warta Anyar TV, untuk kesempatan pagi hari ini saya akan melihat petani durian yang langsung akan menali. Nah, jadi saya penasaran banget nih cara menali buah durian agar tidak jatuh itu seperti apa. Namun kali ini sih di sini pohonnya tidak terlalu gede ya. Jadi Pak Slamet ini manjatnya pun mudah. Nah, ini di lahannya Pak Slamet teman-teman yang akan dijual. Nah, ini Pak Slamet kegiatannya pada pagi hari ini mau menali durian yang ini sudah menjelang tua mungkin teman-teman ya. Sebentar lagi ini akan masak dan menggunakan galah ternyata teman-teman. Nah yang saya belum tahu itu ketika di dahan-dahan yang kecil yang jauh dari jangkauan itu bagaimana cara menalinya, itu yang saya masih penasaran. Nah kalau yang di dahan-dahan ini karena masih bisa dijangkau dengan tangan ya tentunya mudah teman-teman ya. Nah itu Pak Slamet mulai memasukkan tali rafia ke galah. Terlalu jauh mungkin videonya teman-teman ya, kita perhatikan terlebih dahulu. Oh seperti itu. Nah dibuat semacam lingkaran. Lingkarannya diperlebar agar bisa lebih mudah untuk masuk. Nah jadi tidak serta-merta langsung bisa menjangkau ataupun bisa masuk ya buah duriannya teman-teman. Tuh karena lingkarannya juga kadang menyempit. Nah jadi tidak langsung kena masuk gitu teman-teman. Tuh butuh ketelitian juga. Sabar. Ya teman-teman, untuk manjat durian itu memang butuh keahlian dan juga keberanian. Cuma keahlian tapi tanpa ada keberanian juga nggak jadi. Begitu sebaliknya, cuma ada keberanian tapi tidak ahli maka juga tidak jadi. Kalau saya sekalipun
berani manjat, tapi karena saya takut dengan ketinggian, ya sudah tentu nyut-nyut kalau sudah sampai di atas. Kemelieng lah. Nah, ini sudah berhasil sudah berhasil melingkari buah durian yang nanti tentunya talinya akan diikat dengan batang agar nanti sewaktu-waktu duriannya itu tua dan lepas itu akan menggantung, tidak langsung jatuh ke tanah untuk menghindari resiko pecah bagi durian. Nah, itu Pak Slamet masih bertengger di atas ya teman-teman. Kalau satu pohon itu dapat berapa buah Pak untuk nali? Satu pohon berapa buah? Untuk nalinya sehari, Deng. Sehari itu dapat berapa buah untuk nali? Bisa 100, bisa 150. Oh. Tergantung jauh dekatnya ini. Jangkauannya ya. Oh, ternyata begitu, menggunakan galah yang kemudian dibentuk sebuah lingkaran, kemudian dimasukkan. Karena durian itu mempunyai duri yang tajam ya, sekalipun nanti ya, lepas. Percobaan dulu. Nah, Pak Slamet mau turun dulu. Itu tadi sekedar sampel ya teman-teman, sampel cara menali. Ini untuk isi dalam duriannya apa Pak? Kuning atau putih? Remu-remu. Remu-remu agak kekuning-kuningan gitu. Tapi bagus gini. Oh, tebal nggak isi dagingnya? Tebal, ini durian paling bagus ini. Oh, gitu. Sekitar ini paling bagus. Ini sama itu. Tapi ini lokal juga Pak? Lokal. Lokal. Iya. Ini. Oh, ini yang jatuh mau dibelah nih oleh Pak Slamet. Coba kita lihat teman-teman, isinya seperti apa. Katanya sih ini sudah matang. Oh, enggak matang. Oh, enggak matang. Ya. Enggak matang. Ini enggak matang. Oh, iya masih muda. Jomblo. Masih jomblo. Masih semalak. Iya, ini jadi belum matang ya, masih keras ya Pak Slamet ya. Ini masih agak keras, belum matang karena memang ini sudah habis masa panen yang pertama ya Pak ya. Yang kedua ini. Oh, yang kedua. Yang ini yang pertama kan sudah habis. Sudah habis. Ini yang kedua. Oh, gitu. Iya. Nah teman-teman, jadi saat ini durian masih ada yang sebesar ini. Ini memang nanti pada saat lebaran mungkin akan kembali banyak nih duriannya. Sekepel-kepel ini sudah jatuh ini. Ya sing wohan dewi kae, sing durian cilik kae. Wah maneh duriannya kuning tapi pol mare Mas kuwi. Oh, sik kaya. Merica apa Pak? Merica. Oh, durian merica. Itu. Paling mahir kae Mas. Biasanya dijualnya kemana Pak jenengan? Diambil pengepul atau gimana? Di rumah. Oh, di rumah. Mangkal di rumah gitu Pak? Mangkal di rumah. Oh, iya. Bukan di pinggir jalan tapi Pak? Enggak. Itu durian yang viral, kecil, kuning. Pelikat juga ya? Ya, biasanya buat untuk status. Oh iya, durian merica. Tapi bukan masuk grill ya Pak? Bukan. Cara-caranya bukan owolan. Bukan owolan. Kalau grill itu yang owol ya. Kalau grill kan besar-besar 5.000, 3.000. Murah-murah ya. Kecil tapi 10.000. Oh. Yang besar dikit 15, 20 itu. Yang agak gede berarti 20.000, 15 sampai 20 ya Pak. Itu. Banyak banget nih teman-teman. Ini sudah pernah panen, kemarin panen nggak Pak ini Pak? Kemarin ada 1.000. Wow, 1.000. Berarti ini susulan ya Pak? Susulan. 1.000 buah kedua kalinya. Kemarin 1.000 butir. Bayangkan teman-teman, 1.000 kali 10. 10.000 lah. Ya sudah bisa dihitung sendiri berapa juta. Lumayan ini teman. Makanya yang ingin panen durian, duitnya melimpah, silakan nih dibeli tanah ini sama pohon duriannya semua total 500 juta rupiah saja teman-teman.
masih nego itu nanti silakan dinego sendiri. Oke teman-teman. Oke teman-teman ya, liputan saya terkait dengan cara petani durian menali duriannya sampai di sini dulu. Nanti pada saat panen kedua insya Allah saya akan main ke sini lagi untuk melihat proses pemanenan dari durian miliknya Pak Slamet ini. Semoga tadi apa yang saya sampaikan ini bisa dipahami oleh teman-teman, dan kita akan jumpa lagi di video selanjutnya. Tetap di channel Warta Anyar TV. Oke teman-teman, sahabat Warta Anyar TV, untuk kesempatan pagi hari ini saya akan melihat petani durian yang langsung akan menali. Nah, jadi saya penasaran banget nih cara menali buah durian agar tidak jatuh itu seperti apa. Namun kali ini sih di sini pohonnya tidak terlalu gede ya. Jadi Pak Slamet ini manjatnya pun mudah. Nah, ini di lahannya Pak Slamet teman-teman yang akan dijual. Nah, ini Pak Slamet kegiatannya pada pagi hari ini mau menali durian yang ini sudah menjelang tua mungkin teman-teman ya. Sebentar lagi ini akan masak dan menggunakan galah ternyata teman-teman. Nah, yang saya belum tahu itu ketika di dahan-dahan yang kecil yang jauh dari jangkauan itu bagaimana cara menalinya, itu yang saya masih penasaran. Nah, kalau yang di dahan-dahan ini karena masih bisa dijangkau dengan tangan ya tentunya mudah teman-teman ya. Nah, itu Pak Slamet mulai memasukkan tali rafia ke galah. Terlalu jauh mungkin videonya teman-teman ya, kita perhatikan terlebih dahulu. Oh seperti itu. Nah, dibuat semacam lingkaran. Lingkarannya diperlebar agar bisa lebih mudah untuk masuk. Nah, jadi tidak serta-merta langsung bisa menjangkau ataupun bisa masuk ya buah duriannya teman-teman. Tuh, karena lingkarannya juga kadang menyempit. Nah, jadi tidak langsung kena masuk gitu teman-teman. Tuh, butuh ketelitian juga. Sabar. Ya teman-teman, untuk manjat durian itu memang butuh keahlian dan juga keberanian. Cuma keahlian tapi tanpa ada keberanian juga nggak jadi. Begitu sebaliknya, cuma ada keberanian tapi tidak ahli, maka juga tidak jadi. Kalau saya sekalipun berani manjat, tapi karena saya takut dengan ketinggian, ya sudah tentu nyut-nyut kalau sudah sampai di atas. Kemelieng lah. Nah, ini sudah berhasil sudah berhasil melingkari buah durian yang nanti tentunya talinya akan diikat dengan batang agar nanti sewaktu-waktu duriannya itu tua dan lepas itu akan menggantung, tidak langsung jatuh ke tanah untuk menghindari resiko pecah bagi durian. Nah, itu Pak Slamet masih bertengger di atas ya teman-teman. Kalau satu pohon itu dapat berapa buah Pak untuk nali? Satu pohon berapa buah? Untuk nalinya sehari, Deng. Sehari itu dapat berapa buah untuk nali? Bisa 100, bisa 150. Oh. Tergantung jauh dekatnya ini. Jangkauannya ya. Oh, ternyata begitu, menggunakan galah yang kemudian dibentuk sebuah lingkaran, kemudian dimasukkan karena durian itu mempunyai duri yang tajam ya, sekalipun nanti ya, lepas. Percobaan dulu. Nah, Pak Slamet mau turun dulu. Itu tadi sekedar sampel ya teman-teman, sampel cara menali. Ini untuk isi dalam duriannya apa Pak? Kuning atau putih? Remu-remu. Remu-remu agak kekuning-kuningan gitu. Tapi bagus gini. Oh, tebal nggak isi dagingnya? Tebal, ini durian paling bagus ini. Oh gitu. Sekitar ini paling bagus. Ini sama itu. Tapi ini lokal juga Pak? Lokal. Lokal. Iya. Ini. Oh, ini yang jatuh mau dibelah nih oleh Pak Slamet. Coba kita lihat teman-teman, isinya seperti apa. Katanya sih ini sudah matang. Oh, enggak matang. Oh, enggak matang. Ya. Enggak matang.
Nih. Enggak matang. Oh iya, masih muda. Jomblo. Jomblo. Masih jomblo. Masih semalak. Iya, ini jadi belum matang ya, masih keras ya Pak Slamet ya. Ini masih agak keras, belum matang karena memang ini sudah habis masa panen yang pertama ya Pak ya. Yang kedua ini. Oh yang kedua. Yang ini yang pertama kan sudah Habis. sudah habis. Ini yang kedua. Oh gitu. Iya. Nah teman-teman, jadi saat ini durian masih ada yang sebesar ini. Ini memang nanti pada saat lebaran mungkin akan kembali banyak nih duriannya. Kepel-kepel ini sudah jatuh ini. Kae pel dadine. Iya. Sing wohan duwi kae sing durian cilik kae. Wah maneh. Duriannya kuning tapi polmare Mas kuwi. Oh sik kayak merica apa udah Pak? Merica. Oh durian merica. Itu. Paling mahir kae Mas. Biasanya dijualnya kemana Pak jenengan? Diambil pengepul atau gimana? Di rumah. Oh di rumah. Di Oh rumah. mangkal di rumah gitu Pak? Mangkal di rumah. Oh iya. Bukan di pinggir jalan tapi Pak? Enggak. Itu durian yang viral, kecil, kuning. Pelikat juga ya? Ya biasanya buat untuk status-status. Oh iya. Durian merica. Tapi bukan masuk grill ya Pak? Bukan. Cara-caranya bukan owolan. Bukan owolan. Kalau grill itu yang owol ya. Kalau grill kan besar-besar 5.000, 3.000. Murah-murah ya. Kecil tapi 10.000. Oh. Yang besar dikit 15, 20 gitu. Yang agak gede berarti 20.000, 15 sampai 20 ya Pak. Itu. Banyak banget nih teman-teman. Ini sudah pernah panen, kemarin panen nggak Pak ini Pak? Kemarin ada 1.000. Wow, 1.000. Berarti ini susulan ya Pak? Susulan. 1.000 buah kedua kalinya. Kemarin 1.000 butir. Bayangkan teman-teman, 1.000 kali 10. 10.000 lah. Ya sudah bisa dihitung sendiri berapa juta. Lumayan ini teman. Makanya yang ingin panen durian, duitnya melimpah, silakan nih dibeli tanah ini sama pohon duriannya semua total 500 juta rupiah saja teman-teman. Masih nego itu, nanti silakan dinego sendiri. Oke teman-teman. Oke teman-teman ya, liputan saya terkait dengan cara petani durian menali duriannya sampai di sini dulu. Nanti pada saat panen kedua insya Allah saya akan main ke sini lagi untuk melihat proses pemanenan dari durian miliknya Pak Slamet ini. Semoga tadi apa yang saya sampaikan ini bisa dipahami oleh teman-teman, dan kita akan jumpa lagi di video selanjutnya. Tetap di channel Warta Anyar TV.